karena dengan mempelajari ilmu tauhid ini, hati kita itu terikat dengan ikatan yang pasti yang tidak menerima keraguan. Seperti itu. Cuman kalau ingin dibedakan, kalau ilmu tauhid itu al-ilmu alladhi yaqtadaru bihi ala itsbatil aqaidid diniyah biadadilatil mardiyah. Ilmu tauhid ialah sebuah ilmu atau sebuah disiplin ilmu yang membuat seseorang itu mampu menetapkan akidah-akidah agama dengan dalil-dalil yang tepat. Adapun ilmu akidah itu ditambahkan lagi. Ilmu akidah itu ada tambahan, yakni yazidu alaihi biraddi syubhati wal waqawa dihil adillatil khilafiyah. Jadi ilmu akidah itu ada tambahan dalam definisinya. Ilmu yang tadi membuat seseorang ini bisa menetapkan akidah-akidah agama tentang konsep ketuhanan, kenabian, dan perkara sam'iyat, serta bisa menolak syubhat dan kerancuan-kerancuan dalil, kerancuan-kerancuan dalil, kerancuan dalam memahami dalil. Gitu Abang, kalau dari saya. Mana ya? Orang-orang Wahabi ini nggak bisa menghindari. Mereka nggak bakal bisa menghindari bahwa tauhid 3 itu memang tidak. Wong tidak pernah diajarkan Nabi kan? Sahabat aja nggak pernah. Jadi begini Bang, ya, dalam konsep horoki dari saya, dari jamaah saya jelaskan tentang ini kita ini aja ya, berbagi saja ya tentang pengalaman saya berhorokah gitu kan, bahwa memang tauhid 3 tauhid ini memang diambil dari surat Al-Fatihah. Harokahnya antum apa? Nggak perlu sebutkan lah. Saya pernah dulu kan di dalam sebuah dulu saya di M Bang. Di M dulu saya di M. IM ya, apa itu ya. Jadi Ikhwanul Muslimin Bang, dulu saya kan di sini kan diajarin tentang dari mana sih tauhid rububiyah itu, karena memang diambil dari surat Al-Fatihah, dari pada Rabb, alhamdulillahi Rabb. Di sini ada Rabb nih kan, Rabb itu makanya diambil dari rububiyah, ada sebuah Rabb. Maka dari mana sih asal usul rububiyah? Dari Al-Fatihah. Terus dari mana ada kata mulkiyah, malik, atau kata mulkiyah dari maliki yaumidin Bang. Jadi ada rububiyah, ada mulkiyah, dan ada na'budu atau ubudiyah atau uluhiyah. Jadi memang diambil dari surat Al-Fatihah gitu kan, dari asal usul dari tentang 3 tauhid itu. Ya, begitu itu jangan terkait yang antum mau sampaikan. Mulkiyah nanti malik, rob nanti apa, ada kata rob, uluhiyah ada kata rob, uluhiyah nanti yang ada kata ilah. Yang mengasaskan itu atau yang mengistinbat itu siapa? Sudah nafsir itu. Kemudian dia pakai metodologi apa? Yang dia ikuti siapa? Isi dari tauhid yang dia coba paparkan apa? Terus kemudian kalau karena ada sifat Allah di situ kemudian dijadikan standar tauhid, berarti nanti muncul juga tauhid al-qahariyah, apalagi wahdaniyah dan lain-lain yang ada sifat Allah dunia. Semua sifat Allah yang asmaul husna itu bakal jadi tauhid semua. Kenapa tidak tauhid 99? Kan konsep yang ditawarkan itu aneh.
Terkait akidah itu kalau di At-Ta'rifat Al-Jurjani itu al-aqaid mayuqsadu fihi nafsul amal. Akidah itu yang dimaksudkan adalah keyakinan itu sendiri, bukan amaliyah. Nek di Al-Jurjani. Bentar, ya. Bang Galuh masih menyimak? Masih Bang. Lanjut. Ya begitu Bang. Kalau kita lihat kan banyak dari kalangan Wahabi. Ikhwanul Muslimin itu terafiliasi kepada Wahabi kalau tidak salah. Iya ya. Tetap mengakui Ibnu Abdul Wahab sebagai Wahabi enggak Bang, enggak. Terus? Enggak Bang. Ya, Ibnu Hasan Abdul Albana itu Hasan Albana. Iya. Hasan Albana Bang. Hasan Albana kan? Iya. Husain Hasan. Husain apa Hasan namanya itu? Husain Albana atau Hasan Albana? Hasan Albana. Hasan Albana. Ya, sama Bang. Kitab-kitab yang dibaca juga kan kitab-kitabnya Ibnu Abdul Wahab seputar usulus salasa, Majmu'ah wa Rasail fil Iman wa Tauhid. Nah itu kitab-kitabnya Ibnu Abdul Wahab semua. Konsep di dalam rububiyah itu tujuannya untuk mengatakan orang kafir bertauhid rububiyah. Ini bermasalah. Pemahaman ini bertentangan dengan salafus soleh yang selalu mereka gaung-gaungkan tiap hari. Manhaj salaf ternyata tidak sesuai dengan pemahaman salafus soleh, bahkan bertentangan. Gitu Bang. Paham sampai sini Bang? Iya, dilanjut aja Bang, lanjut. Ini kan perspektif saya sejak dulu kan waktu di pergerakan ya, ini kan pergerakan. Udah lama juga saya kan ikut pergerakan itu gitu kan. Yang saya pahami tentang tahun ini memang ya sekarang jadi simpatisan lah. Iya. Simpatisan Bang sekarang lah. Ya enggak apa. Dulu memang saya terlibat di kayak pengkajian itu kan. Kajian terus ya kayak pembinaan begitu kan. Turutin Bang gitu kan. Jadi kita dipahamkan tentang perspektif ilmu dari harokah di luar daripada pesantren gitu kan Bang. Iya. Kurang lebih kan yang kita sebut Wahabi jihadis itu kan itu termasuk. Abang daerah mana? Mukimnya itu stay-nya di daerah mana? Di Bandung Bang, Bandung. Ya sudah kan di sana itu banyak kiai-kiai ajengan yang ahli sunnah wal jamaah. Coba kalau mau cari pengajian yang itu dari ajengan-ajengan yang punya pemahaman ahli sunnah wal jamaah. Karena ya begitu, mau abang bawakan sederet dalil, ternyata dalil-dalil yang dipakai oleh orang-orang seperti mereka itu bermasalah semua. Ketika kita nisbatkan kepada pemahaman salafus soleh itu bermasalah, kurang lebih seperti itu. Jadi ya pindah Bang, saran dari saya itu pindah, pengajiannya itu dipindah. Kalau abang simpatisan dengan mereka ya simpatisan. Tapi gini Bang ya, kalau dalam saya selama mengikuti Horoka itu memang kita lebih moderat ya. Kita nggak keras kayak Wahabi gitu kan, tapi nggak lembut kayak Ahlus Sunnah. Artinya kita ya kita juga punya punya mindset, punya bagaimana sih cara mengolah sebuah edukasi bisa diterima oleh akal budi kita gitu kan Bang. Jadi kita tidak jauh lah kalau dari Wahabi, kita memang beda gitu kan Bang, itu aja. Boleh nih interupsi Has. Abang, Yes, Kang. Abang Galuh dalam pandangan antum atau ustadz antum itu mengatakan tauhid rububiyah, mulkiyah dan uluhiyah itu ada di Al-Fatihah. Berarti Rabbil Alamin di situ hanya mengandung rububiyah, Abang ya? Enggak kan, kita kolerasinya ke surat An-Nas kan, di sana juga Wa'udzu birabbinas, malikinas, ilahinas. Iya. Maksud saya itu, apakah Rabbil Alamin di situ Rabb di situ mengandung uluhiyah atau rububiyah saja yang ditunjuki? Rububiyah kan adanya Rob Bang, Rob. Oke. Kalau pertanyaan asal kata Rob kan rububiyah.
Kalau pertanyaan mungkar dan nangkir di dalam kuburan, man rabbuka, apakah yang ditanyakan itu rububiyah saja? Kalau saya mengikuti kepada Quran yang Berarti rububiyah dalam saja ya? Quran tidak, iya rububiyah, artinya Robmu, pengaturnya siapa, Tuhanmu siapa gitu kan. Berarti orang musyrik dalam pandangan Salafi Wahabi itu bisa menjawab karena kan ditanya rububiyah. Assalamualaikum. Salam. Yang kedua, Ikutnya waktu saudaraku. fadhal. Yang kedua, ilaha itu pasti antum pahami hanya uluhiyah saja. Pertanyaan saya, ketika orang-orang kafir bersyahadah, asyhadu alla ilaha illallah. Ilaha di situ apakah hanya mengandung tauhid uluhiyah saja? Iya, artinya umatnya satu, umat Islam gitu. Karena kan uluhiyah itu ada asal kata umat. Saya Ilahi. tanya, apakah dalam syahadat itu hanya mengandung uluhiyah saja dan tidak mengandung rububiyah? Dalam syahadat, Iya, Asyhadu an la uluhiyah. ilaha illallah. Uluhiyah saja. iya, uluhiyah dan Allah, ada Robnya di sini, di sana bang. Hah? Itu enggak ada lafaz Ada Rabb. Allah juga, uluhiyah. Enggak, maksudnya gini. Asyhadu alla ilaha illallah, gitu kan? Itu enggak ada kata Rabbanya. Harusnya kalau memang rububiyah uluhiyah harus ada syahadat baru. Wa asyhadu anna rabba illallah, dan aku bawa bersaksi tiada Rabb selain Allah. Karena kan kalau nggak ada rububiyah, misal nih Bang Galuh, antum cuma ada tauhid uluhiyah saja, nggak ada tauhid rububiyah, dianggap Islam nggak? Antum hanya Enggak. meyakini Kalau uluhiyah. kalau syahadat lah nggak ada hubungannya dengan tauhid ya bang. Kalau syahadat itu kan tetap, karena ini kan dalam implementasi dalam kehidupan, dalam kita menciptakan sebuah kehidupan tuh bagaimana, maksudnya gini bang. Karena dalam hidup itu kan ada tiga, dalam pemahaman saya kan, bahwa memang Hati-hati Bapak. memang gimana? Hati-hati pemahaman antum. Rasulullah SAW bersabda, "Man fassara al-Qur'ana bi ra'yi, falyatabawwaq maq'adahu minan nar." Barang siapa yang menafsirkan Al-Qur'an dengan akalnya, hendaknya dia mempertempatkan tempat duduk di neraka. Hati-hati yang dibilang. Contoh hanya Abang kasih. Antum tadi mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Na'budu itu tauhid ubudiyah atau tauhid uluhiyah. Ini aneh bawakan tafsir At-Tabari. Perhatikan tafsir Tabari di surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu lakallahu ma nakhsha'u wa nudhillu wa nastakinu iqraran laka ya rabbana bi rububiyah. Bukan uluhiyah, bukan ubudiyah, rububiyah. Yang antum katakan dalil untuk tauhid uluhiyah atau ubudiyah, ini malah tauhid rububiyah. Padahal nggak ada kata-kata Rabba di situ. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu nggak ada kata-kata Rabba. Ini saja menunjukkan apa? Bahwa akidah dari tauhid ini menyelisihi tafsir-tafsir para ulama, bahkan tafsirnya Imam Tabari. Begitu. Terima kasih Bapak. Terima kasih host. Itu masih menurut tafsir Imam Tabari ya bang ya. Betul Boleh ya. saya nanya? Siapa tadi yang dari Bandung? Ya bang, ya bang. Bandungnya Abi Kang, dari Abi mana, Kang. Kang? Dari Antamani bang. Antapani. Mohon Antapani. Akang pahamna ngiring ka Wahabi kan? Aduh, iya mata nyambung. Sanes, Abid, sanes Wahabi. Sanes Jadi- tahu. Oh, bilih gitu. Asa kacida gitu lamun orang Bandung dugikeun ka ngiring paham Wahabi gitu. Siga nu teu aya ulama wae. Sanes Wahabi, Abi mah kan tadi terus diskusi sareng saat tadi teh. Aduh, Ini kan membahas saya tentang tiga tahun ini. tidak paham. Aduh, what Jadi you gini, talking Ustaz. about? I'm sorry, I can Jadi- speak jadi gini. Bandung. Jadi kalau orang Bandung ikut paham Wahabi itu kayak gimana gitu ya, kayak nggak ada ulama aja. Padahal di Bandung itu banyak ulama-ulama besar. Termasuk guru saya juga di daerah Cimindi itu, pesantrennya besar. Banyak alumni-alumni pesantren dari Tasikmalaya, besar-besar pesantrennya di sana.
Jadi kalau orang Bandung ikut paham Wahabi itu aneh. Terus itu Maistor tadi antum typing di bawah, katanya yang diterima ceramah di Madinah dan di Mekah itu paham Wahabi kata siapa? Orang Wahabi kata siapa? Adik saya udah 7 tahun ngajar di sana. Dia aswaja. Makanya kamu jangan cuman ngoceh, buktiin datanya. Saya kemarin Syawal waktu umroh ketemu sama dia. Ngobrol panjang lebar. Ternyata di Madinah itu yang ngajar di Madinah bukan orang-orang Wahabi, orang Indonesia yang jadi Wahabi itu karena ikut daurah-daurah kecil di luar kampus, dan dosen-dosen di sana menganjurkan untuk bermadhab kepada setiap muridnya. Dicatat itu. Jadi begini Kang Andir ya, ini mohon maaf kalau saya agak menyinggung gitu kan. Kita itu umat Islam itu terpecah gara-gara begini kan, dikit-dikit kamu Wahabi, dikit-dikit kamu Syiah, dikit-dikit kamu Salafi. Nah ini yang kita Bentar. Aneh kok merasa gitu kan. play victim ya? Saya minta Enggak maaf. gini Bang Adir, permisi ikut nimbrung. Assalamualaikum semuanya. Bang Adir, ketangkep nggak Bang Galuh itu sebenarnya bukan, kalau Wahabi itu kan RAU gitu, RUA gitu. Tapi kalau Bang Galuh ini RMU gitu maksudnya. ROA. Ya RMU. Ketangkap nggak? Jadi emang bukan Enggak, Wahabi. gini. Jauh Yang saya kemana-mana. tahu, Umat manusia. bentar, yang saya tahu yang pemahamannya ada uluhiyah, rububiyah dan mulkiyah itu biasanya di Taliban itu. Karena Nggak, memang saya nggak, juga pernah. nggak terlepas dari itu ya, itu mah kembali ke pemahaman masing-masing maksudnya. Soalnya Nggak, saya kalau juga pernah kalau Bang mendalami di Galuh, sana. kalau Bang Galuh ini maksudnya, kalau nggak fair dong kalau dituduh-tuduh Wahabi maksudnya. Soalnya secara tauhid juga beda. Itu. Walaupun beda sedikit, tapi tetap beda. Kalau Kang Galuh ini RMU, Rob Malik, RMU, jadi rububiyah, mulkiyah, uluhiyah. Kalau Wahabi itu Iya, rububiyah, mulkiyah asal yang sifat, saya jadi tahu. maksudnya. Yang saya tahu ada mulkiyahnya itu dulu yang saya tangkep itu dari Ormas Taliban. Dan di dalamnya memang kalau dulu itu ada juga kan NII ya. Ada NII Ya, di sana juga dipelajari. maksudnya saya seperti meluruskan itu. saja Bang Galuh itu kan dari tadi ditekan Wahabi ya Wahabi. Ya soalnya Jadi, agamanya ya, mirip. Ini dikit-dikit ada typing Syiah, dikit-dikit Wahabi. Aduh ini gimana ini orang Ya, Indonesia maksudnya, begini. Aneh mau bilang Saya gini. pengen meluruskan saja, maksudnya kasihan itu Bang Galuh dari tadi dituduh Wahabi terus. Cuman aneh Gini juga deh. nggak suka kalau apa ya? Karena sebenarnya yang mematik api pertama kali itu siapa? Orang Wahabi. Bukan Aso aja. Orang Wahabi mematik-matik yang menuduh Ya bid'ah, boleh maksudnya. menuduh musyrik. Jadi Iya. kalau dibilang Sebagai- gara-gara sebagai- dipanggil Wahabi Memang itu- sudah Sebagai bukti Kang Gakpo, coba deh antum scroll sekarang roomnya Abu Fatimah itu lagi live. Di mana dia memetik api kepada Aswaja. Kalau di Ya, sini ya, ada Yai Hilman, ada Yai Jian, Yai Tualib. Beliau ini kalau diskusi adu argumen, saling menunjukkan kitab. Tapi coba lihat antum di roomnya Abu Fatimah sekarang. Lagi apa dia? Dia itu tadi siang sampai bilang-bilang itu Yai Hilman katanya dia itu bukan ustadz tapi dai katanya. Iya, maksudnya begini. Udah jelas di sini Saya sih lebih ke para kiai menunjukkan kitab-kitab dari ulama salaf. Iya, kalau saya sih Ini baru saya pertama sama Kang Andir. salam hormat buat Kang Hilman ya. Saya sebenarnya baru sekarang diundang. Tadi pertama saya ingin naik. Kang Gakpo dari mana Kang Gakpo? Saya dari Bandung, Garut. Daerah mana? Loh sama di Bandung tuh. Orang Garut, Bandung Garut. boleh KB ngerumpul. Garut Garut daerah di mana, Kang? Saya Garut Leles. Oh, Leles Oh Garut. Leles. Jadi saya sih ya salam kenal lah Di semua. Leles banyak teman saya udah pada buka pesantren juga di sana. Ya, Alumni ya, pesantren dari Raja Pala. alhamdulillah di sini ya
tidak kekurangan orang-orang soleh insya Allah. Kalau saya tetanggaan, saya dari Tasikmalaya, kebetulan Kang Galuh saya itu di Bandung sampai 13 tahun itu. Iya iya. Kang Adir Tasiknya di belah mana? Tasik Ya, Galunggung. saya banyak teman di Tasik. Orang Galunggung. Cuman Orang saya Banteng. di apa? Di Bandung itu di daerah Lembang. Di daerah Lembang 10 tahun, di Padalarang kurang lebih 3 tahun. Jadi begini Kang Adir, kalau saya kan cuma ikut pengkajian ya kemana-mana saya akan ikut kaji. Cuma saya ingin sebagai apa ya bentuk edukasi saya kan. Jadi saya mah orangnya moderat, mau silakan lah, mau Wahabi, mau silakan saja gitu kan, mau Ahlussunnah wal Jamaah, mau Persis silakan, saya mah tidak mau ikut campur itu kan, ini kan masalah pengkajian agama saja gitu kan. Biar kita kan menjadikan sebuah edukasi buat kita gitu. Itu aja yang saya harapkan dari room ini begitu. Ya, jadi gini Bang Galuh, kalau kita ya sama Persis sama Muhammadiyah itu dari dulu berdampingan. Tapi kalau dengan Wahabi, mohon maaf, karena dari dulu Wahabi itu terus memerangi. Seperti yang tadi antum kan, yang antum dengar sendiri kan tadi, Maulid sesat, tahlilan sesat. Itu kalau emang sesat, kenapa mayoritas ulama di Indonesia umumnya kenapa nggak menghentikannya? Malah ulama sendiri yang mencontohnya. Itu tinggal mikir aja, yang mayoritas aja Kang Galuh bilang begitu tadi Kang Adir. Enggak, tadi ada disaksiin sendiri sama Kang Galuh. Oh iya. Disaksiin sendiri, kedengeran sendiri sama Kang Galuh. Itu mayoritas Iya, Pak ulama, Haryanto. mayoritas ecek-ecek gitu. Kalau kita mikir Wahabi itu minoritas, kita itu di Indonesia minoritas. Cuman minoritas itu kalau Wahabi kayak ikan gabus. Jadi di empang itu paling berisik. Udah minoritas tapi paling berisik. Pikirin aja, masa mayoritas ulama bisa salah bareng-bareng gitu kan? Tinggal mikir ke sana tidak aja. maksum Bang Andi. Semua kalau sesat Iya, ya. meskipun tidak maksum kan, setidaknya kan kalau masa semuanya salah gitu kan. Ya kan gini katanya, kita apa kebenaran itu meskipun sedikit dia tetap benar gitu kalau ikut Quran dan Sunnah. Kalau memang ulama sedunia itu nggak mengikuti Quran Sunnah berdasarkan pemahaman kami, ya sesat lah. Imam Nawawi jalul bid'ah, apalagi orang-orang Indonesia. Ya. Nah, itulah gagal pahamnya orang Wahabi itu di sana. Mereka bilang ulama salaf tidak maksum. Apalagi ulama-ulama mereka yang lahirnya baru kemarin, yang baru nongol dari telur. Saya kadang-kadang kesel Bang Galuh kalau sama orang-orang Wahabi, karena di saya juga di sini pernah ada kejadian. Dari awal mereka manut-manut ke Aswaja, tapi ketika mereka punya tenaga, udah punya masjid, dia itu liar. Ada yang tahlilan dibubarin, ada yang pengajian maulidan dibubarin. Ujung-ujungnya kan bentrok. Asli gitu ya teteh. Asli. Kalarsan guru abdi kang anu eta nage, anu nguruskeun nage guru abdi ngiringan. Apa ini? Aing nggak tahu. Maksud saya itu kan gini, Kang Adir ya, bahwa Islam itu kan rahmatan lil alamin ya, artinya tidak bolehlah kita melarang kamu nggak boleh tahlilan, kamu nggak boleh mauludan, ya itu mah silakan saja. Kalau menurut saya ini kan orang yang Iya, punya betul, pikiran betul sekali, tentang Bang apa Galuh. Islam itu kan rahmatan lil alamin. Cuma yang saya sesalkan itu memang hari ini kita kayak diadu domba gitu kan, sesama muslim, sama-sama syahadat, itu saja yang kita sesalkan begitu kan. Harusnya kan Islam itu mengayomi, apalagi dilihat oleh orang-orang Nah, jadi- minoritas begitu. Iya betul. Jadi gini Bang Galuh. Jadi gini. Kalau mereka mikir Islam itu rahmatan lil alamin, kenapa mereka selalu nyinggung-nyinggung? Selalu membid'ahkan kami Aswaja. Kenapa mereka tidak tabayun? Kenapa mereka tidak datang kepada ulama-ulama kami? Kalau mereka mikir itu, kalau mereka sepemikiran Islam itu rahmatan lil alamin, buktinya mereka lah yang mengadu domba sebetulnya. Mereka itu yang mencari musuh. Kami awal-awal diam.
Malah yang terjadi kemarin di daerah Cisayong, kami itu diam, asal aja diam. Tapi ketika mereka sudah keterlaluan, ya mohon maaf kalau ditindak gitu. Nah, Makanya kali-kali antum scroll ya ke orang-orang Wahabi, apalagi Wahabi yang kelas cebong, itu ngomong aja kayak beo. Dia ngomong nyerocos tapi nggak ngerti apa yang diomongin sama dia. Begitu ditanya, pelangak pelongo. Mungkin Bang Galuh baru masuk ya ke room sini ya. Saya baru gabung ke sini. Nah gini aja lah. Sekarang itu Yai Hilman, Yai Zian sama Yai Tualib itu bukan kelas kita lah. Mereka itu ilmunya jauh lah dari kita. Astagfirullah, tidak. Terus apa Ustaz yang di Hilman bawah saja sama Ustaz Wali. ini, insya Allah dari kitab-kitab salaf nggak bakalan ada yang dipelintir, nggak bakalan ada yang disembunyiin, insya Allah. Malah kalau Bang Galuh mau secara langsung nanya ke ulama, bisa datengin aja guru saya tuh di daerah Cimindi. Antum nanya-nanya di sana. Begini Kang, itu saya juga sering ke pesantren ke daerah Ciberem, Abuya Strong itu kan.